Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Salatun Qusyanah Al-Fatihah. Ini ngaji kedik ya, masalahnya bab masalah roh sing mriki. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arjalil qabul min amalin yaiku angka syudu wa yuftaqaru indaka wujudu. Bingung, sampean rada renan. Ora ana amal iku luwih diarep-arep marang ketrimone saking amal kang samar saking sira. Apa ningali amal lan diina ing dalem sanding ira apa wujude amal. Jadi ora ana amal kang luwih bisa diarep ketrimone dening Allah ketimbang amal kang sira ora nyawang iku amal. Sebab sira nyawang dat kang anggerakake amal iku yaiku Allah lan sira ngempreake amal iku sebab kurangi tata krama. Ringkese sira menungso sembrono ning amal iku lan ngawasi yen amal ira iku kanugrahan saking Allah. Jadi gini, secara ilmu ruh ini bahwa manusia ketika beramal itu yang beramal adalah ruh kita. Padahal ruh itu adalah digerakkan oleh Allah. Jadi tidak sepantasnya jasad mengakui itu amal kita. Maka akan timbullah keikhlasan. Jadi jasad itu seakan-akan meremehkan amal kita. Paling amalku ya wis dudu amalku, bukan diremehkan. Pokoknya amalnya itu enggak dibangga-banggakan. Umpane wiridan sampai berapa ribu, sembahyang berapa rakaat itu enggak dibangga-banggakan. Sebab apa? Ketika kita beramal, jasad yang menggerakkan adalah ruh, ruh yang menggerakkan adalah Allah. Jadi, apakah kita pantas membanggakan amal yang sebenarnya yang mengamalkan adalah ruh? Dan ruh itu yang menggerakkan adalah min amrillah. Ruh itu setiap detik itu adalah diperintah oleh Allah. Jadi kita tidak bisa bergerak kalau tidak ada perintah. Ibarat kita itu seperti TV, remote Gusti Allah. Nek gak di-remote ya gak iso golek channel kan ya. Nah, gak murup. Jadi kita sebagai manusia yang punya jasad, punya ruh, kalau dalam masalah amal itu kita setiap hari harus mengatakan bahwa yang beramal adalah ruh kita. Dan ruh bisa beramal karena digerakkan oleh Allah. Jadi kita nggak pantas untuk mengakui amal jasad kita. Karena jasad bisa beramal, baik itu amal sosial, amal sodako, amal individu, itu semuanya itu yang menggerakkan adalah keinginan ruh. Dan keinginan ruh itu digerakkan oleh keinginan Allah. Lah itu. Monggo yang lain tanya masalah amal ini, Mas. Jadi ibaratnya seperti yang tadi saya katakan, kita minum ya, yang minum adalah ruh. Nah. Jadi yang merasakan adalah ruh kita. Jadi yang menggerakkan kita minum adalah ruh kita. Kalau kita setiap hari muraqabah ruh, jadi nginjen-nginjen atau selalu mengintip ruh, bahwa setiap hari kita itu mempunyai ruh dan menyadari keberadaan ruh, maka akan timbul musyahadah ruh, menyaksikan ruh kita. Jadi tahapan pertama adalah yang paling mudah, menyadari keberadaan ruh di tubuh kita. Karena manusia itu sekarang itu banyak yang melupakan ruh. Nah, kita sekarang open mind. Setiap hari kita harus mendahulukan ruh daripada jasad. Monggo, ada yang tanyakan Mas Ayong atau yang lain? Pak Imam, barangkali yang tadi. Jadi intinya itu kita sementara melupakan jasad, menyadari sepenuhnya diri kita ini adalah ruh semuanya. Iya.
Karena selama ini bertahun-tahun kita itu melupakan roh, jadi harus dibalik. Jadi kita mendahulukan jasad. Kita mendahulukan roh. Dibalik niku. Karena sebelum pembahasan sebelum 4 bulan kemarin kita bahas roh itu sejak kapan ya? Sejak 2 bulan. 2 bulan ya. Ketika perintah turun itu ya 2 bulan. Jadi selama ini nek iso sebelum akhir tahun 2024 pokoknya awal Oktober ini kita harus sudah bisa menyadari keberadaan roh kita. Gimana caranya? Nggak sulit, sampe nengok ngarep omah. Oh iya aku duwe roh ya. Aku punya roh. Terus rohku nang ndi? Lah itu dicari sendiri lah. Mencarinya ini nggak boleh pakai apapun. Harus sesuai dengan roh kita. Jadi insya Allah kita akan dibimbing roh kita. Roh kita akan dibimbing mursyid, murabbi ruhina. Karena roh yang dibimbing mursyid itu bukan jasad. Murabbi ruhina adalah orang yang merawat roh kita, itu adalah mursyid. Nah, dalam sekarang mursyid kita adalah Syekh Arif Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi Abdul Jalil. Nah, untuk ngaji masalah roh itu putranya ya. Itu yang kemarin Gus Ahmad Hasanul. Gus Yanub itu. Jadi intinya dengan Gus Yanub tadi cara jenengan niku wis belajar roh dhewe, wis ibarat wis tak kei izin sampeyan niku belajar roh sesuai dengan improvisasimu, sesuai dengan kreativitasmu. Insya Allah nggak akan salah karena sudah diberi izin. Betul. Jadi manusia itu sudah diberi izin untuk belajar ilmu roh mulai dari sekarang. Karena ilmu ini sudah terbuka. Sama lihat di TikTok, di YouTube semua kan bahas ilmu roh ya. Karena ilmu roh itu sudah tersebar di media semuanya. Tapi kalau belajar ilmu roh tanpa mursyid bahaya. Karena apa? Orang yang belajar roh harus lewat murabbi ruhina. Orang yang belajar roh harus lewat mursyid. Karena kita belajar roh ibaratnya nggak punya mursyid bahaya. Pak Imam barangkali. Jadi seseorang yang belajar ilmu roh tanpa adanya bimbingan, Iya. itu sangat membahayakan. Bahaya. Seperti ilmu-ilmu yang belajar sendiri tentang roh itu gak akan nyampe, gak akan usul. Karena butuh guru yang sudah tahu keadaan roh dengan Allah. Ibarat beatan itu kan kita diingatkan bahwa zaman dahulu roh itu berjajar-jajar dan menyaksikan Allah dan dijanji pada Allah. Dijanji oleh Allah, apakah kamu tahu aku Tuhanku? Bala sayyidina. Nggih Gusti, jenengan menyaksikan panjenengan Tuhanku. Lah itu yang dijanjikan roh. Lah masuk ke alam manusia, kenapa bayi nangis? Karena lupa dengan Tuhannya. Karena ketika kita lahir roh masuk jasad, bayi nangis. Iku ruhe sing nangis. Karena lihat kebearan dunia, makhluk apa alisan makhluk anisian, dikai hijab lupa, dikai hijab kesalahan-kesalahan setiap hari, akhirnya lali nek ruhe tahu ketemu Gusti Allah. Nah, kita sekarang dibalik, harus menjadi sebelum bayi, bukan bayi lagi. Sebelum kita dimasukkan ke rahim ibu. Paling ibu. Berarti ini ilmu roh ini sudah saatnya kita sebar karena sekarang hari akhir. Nanti ketika ada 2 pasukan Dajjal sama pasukan Mahdi, kita itu alarm kita sudah tahu bahwa kalau kita itu roh kita belum kenal, katut dengan pasukan Dajjal. Kalau kita sudah kenal roh, insya Allah akan menjadi pasukannya Imam Mahdi. Situ. Pengen terima permintaan. Oh nggih. Ada Mas Mawan yang nyemak ini. Monggo Mas Nuri. Tentang roh itu tadi apa? Pokoknya itu ada
ada roh yang hitam, roh yang putih. Nah, kalau sudah hitam keluar jadi roh putih, itu sudah bisa menyatakan Allah SWT. Karena gimana awalnya itu pada intinya menyucikan roh kita. Tang Gus. Niku singen kan ada ajaran bahwa roh kita sebelum ditiupkan ke cabang bayi kita itu ada perjanjian dengan Allah. Rezekimu jangan sakmene urip sampai sakmene tahun dan lain sebagainya. Nah itu katanya kalau sudah sepakat maka lahir ke dunia, dan ketika tidak sepakat ada yang dikatakan kurang atau meninggal. Nah untuk roh itu kan sudah diciptakan sejak zamannya terciptanya Nur Muhammad ini ya. Kan misalnya dengan tadi ajarkan bahwa terpecah Nur Muhammad jadi roh umat sedunia ini. Nah waktu perjanjian itu apakah saat itu juga sebelum hidup ke rahim ibu itu jadi satu-satu, apakah global gitu ya? Iya jadi satu. Di alam Allah itu kan, kalau dulu ketika saya masuk ke Allah itu kan wajahnya sama. Tapi dulu itu wajahnya ya kayak Nabi Adam. Kak nom podo sama kados penduduk surga. Iya kayak Nabi Adam kalau perempuan tak istri Hawa. Nah dulu itu kan wajahnya kayak Nabi Adam kalau perempuan istri Hawa. Lacak, kalau duri lacak. Dalam Allah itu setiap 5 menit itu ganti bau, ganti minyak, kata Zafar, listrik. Nah disitu orang itu memang itu di dalam dia kalau tadi kita itu punya kotak satu manusia satu kotak ayam, kotak lurik, kotak ayam, kotak saya setiap manusia itu ketika dia marwah ya. Nah dia alam bisa ini alam bisa pertemuan ya. Nah sekarang kita akan sadar masih dia manusia tapi menyadari keberadaan. Caranya gimana ya? Nek cara wong Jawa apa ya? Bakalan ndelek ya. Kurangi mangan, kurangi turu. Petang lelek, petang lesu. Untuk belajar ya turu itu. Petang lelek, petang lesu. Maksudnya gimana ya? Mau, kayaknya itu walaupun tak poso, semua kurangi mangan, kurangi turu. Yang terpenting paling awal menyadari keberadaan itu sama laku sih, menyadari keberadaan. Sakjane nggih gampang nek pas eling. Nek pas eling gampang. Di sini kan kita tuh cuma laku. Jadi badanmu kita langsung beramal. Amal itu mau saya gerakan itu roh saya dalam roh. Berarti kita nggak boleh mengatur amal kita. Mungkin mau amal itu itulah namanya ikhlas. Jadi kita itu nggak boleh mengambil amal kita karena amal dikatakan roh dikatakan Allah. Dan justru dengan cara kita itu beramal beramal rasa ego itu bisa hilang. Kalau mustahil dia itu memenuhi kuku. Cara paling cepat memenuhi kuku ya. Kita apapun beramal sosial, beramal individu, beramal muamalah, beramal ubudiyah, itu yang menggerakkan adalah roh yang menggerakkan. Jadi tidak ada pengakuan. Jadi ada pengakuan ayat itu. Jadi pengakuan seperti aku. Nah, jadi aku sih bayar yang sing kita sing kita tapi ya di dia mau jualan mau sing kita kan jasa dengan Allah terus dengan sekolah tidak terlalu banyak istilah itu
nyenyengi sabuk di barat itu kan sebelum seperempat terakhir beberapa Ramadan kan mengenyangkan tak pinggang kalau itu ya akan mengurangi makan tidur nanti betul sih untuk punya aktif itu mengurangi seperti saya ya langsung ngomong bingung saya guru Supaya mangan tak mangan. belajar diet jadi ngambil dulu saya tangan dulu Mumpung pas baper roh bos. Minggu mumpung pas baper roh. nah, Setelah menyadari keberadaan roh tadi ya, ampun yang tadi rotok nyimpang. Jadi ketika roh itu sudah ditiupkan, dewasa, tua, meninggal. Nah itu ketika roh keluar itu kemungkinan ditiupkan lagi ke cabang bayi lagi lalu ke kadang itu kita belum pernah ke tempat katakan gunung atau yang terus aku tahu sih. Nah itu apakah saat kehidupan sebelumnya ataukah memang perlu kita itu sebelum ditiupkan itu sudah jalan-jalan ke sana atau gini kenapa kita itu kok sering mimpi suatu tempat yang tidak pernah kayaknya sudah dituju ketemu. nah itu karena roh itu kan perjalanan panjang sebelum masuk ke jasad sampean kan roh itu sudah beratus-ratus tahun yang lalu berabad-abad tahun yang lalu jadi roh manusia itu sangat tua sekali perjalanan panjang nek sampean kepingin jelas ya mau harus ruhnya itu asli tanpa campuran ibarat kalau bahasa kemarin tuh apa roh idopi sama roh yang asli roh murni kalau roh idopi ini tadi Pak Imam tadi ketika melaksanakan apa ada bayangan hitam sampai ke perut ya itu ini mas Ayon itu kalau kita sampean nglakoni kok roh idopi sampai sing hitam itu roh yang berwarna hitam itu keluar seperti mati suri itu kalau kemarin saya itu roh idofi itu keluar terus masuk lagi mengambil unsur negatif langsung dikeluarkan kayak plong terus sampai karek roh putih lah itu kok sampai sadar pelan-pelan itu sampai ingat gak langsung biak ingat enggak perlu proses juga langsung sakti ya menembus roh ini enggak sakti itu perlu tahapan yang pertama itu melepaskan roh yang berkaitan dengan makanan, hewan, roh hewani, roh nabati kan nang roh yang hitam tadi itu kan akhirnya dilepas karena Allah kan butuh kesucian hanya roh yang putih yang roh yang asli itu kalau kita roh yang asli itu sudah menyatu, sudah on, sudah nyala baru sampean urip tenang, kayak Mas Nur tambah ganteng. Arep itu nonton bingung. Jadi nganu Pak, apa jenenge dalam perjalanannya tadi, roh itu napa reinkarnasi atau istilahnya Jawa netes ngoten. Aslinya bukan reinkarnasi, tapi ada kan roh itu kan kalau ada pengaruh dari kalau dalam ilmu jasad ya campuran aslinya kan setiap roh itu ada sendiri kan. Kalau cara nang wayangan Wahyu Makoto Romo itu kan kita meneruskan tugas ayah yang belum selesai, meneruskan tugas ibu yang belum selesai, meneruskan leluhur dari ayah belum selesai, meneruskan leluhur ibu yang itu dari asal. Itu juga ada keserimilan titik namanya ono bisa mempengaruhi gen. Oh DNA gen itu gen tugas gen amar Allah itu ada niku kan disebut karma mau enggak karma itu merampungkan tugas yang belum selesai kalau bapak sampean seneng ngali seluruh rohim sampean ngomong seneng seluruh rohim bapak sampean seneng ngaji ngomong seneng ngaji bapak sampean seneng ini nah itu secara
Nah, ilmu kedokteran itu masuk ke DNA, RNA, kromosom. Gen. Gen. Nah, ilmu jasad kayak ini. Nek roh, tapi ada sesuatu yang aneh di luar dugaan. Seperti Nabi Nuh punya anak, tapi kok anaknya nggak meneruskan lah. Terus seperti Nabi Ibrahim ayahnya kan gitu, jadi dipatahkan dengan itu. Itu kalau yang Wahyu Mangkotoromo itu karena roh yang berkaitan dengan jasad. Cara ilmu yang masih belum murni. Kalau roh yang asli gak ada kaitannya dengan itu. Diri sendiri wis. Nggak ada reinkarnasi. Turunane wong wong bejat wong wis nek iso ndek dhewe yo apik. Kadang roh suci itu dimasukkan di mana saja, ini kan ibarat peceren ya, ini roh suci. Masih mau rohnya kalau peceren bleng nggak diwali loh kan ini. Gak harus sing putih-putih terus enggak. Itu kan namanya kehendak Allah. Kehendak Allah itu di mana saja bisa. Jadi terpatahkan dengan adanya ayahnya Nabi Ibrahim seorang yang ambek putranya Nabi Nuh. Ini kan terpatahkan gen ini. Jadi kalau ilmu baca roh ini nggak dipakai. Di Wahyu Mangkotoromo anu reinkarnasi nggak dipakai. Pada intinya ya diri sendiri kita, roh kita sendiri, tugas kita sendiri. Ini itu duduk syarat tapi jangan ibaratnya dibahas nang wong bingung. Masalahnya kan mempengaruhi DNA RNA ini. Kalau kita enggak, istilahnya melepas semuanya. Hanya Hanya roh dan Allah saja, tapi tetap di bawah pengawasan mursyid. Gitu. Pokoke awakmu saiki wis roh, nek awakmu duwe roh sing apik iso mbok kenal, iso mbok warung itu sakti, nah itu kalau Iya. itu biasa. Ada di situ. Jadi kita itu kalau sudah mengenal roh, enteng cara kehidupan itu enteng. Assalamualaikum, Pak. Paketane entek. Oh, Mas Ayu. Oh, sampai nih. Kelas paketane gak boten nyambung medal. Iya. Tak di sini oke. Angel ya Mbak Suro ya. Pelan-pelan ae. Jane iso gampang sih. Aku nerangno membentuk kata-kata perangkat itu sulit karena ini ilmu laku bukan ilmu teori. Tadi ilmu roh itu bukan dipertanyakan tapi dilaksanakan. Istilah teori kan berbeda-beda. Setiap satu orang beda. Wis lah kok ketemu enak-enak, sampean ku rurut dhewe dibimbing sendiri. Nek durung ketemu koyo uang ya, tapi masih aku ya durung ketemu padha. Proses. Dalam penemuan kula niku kesadaran tok niku. Ya tahap pertama itu sih Kenjeng kesadaran tertinggi, kesadaran murni bahwa kita punya ruh itu tok. Jadi kita itu harus menyadari ruh yang digembol kita orang tahun. Selama ini saya sendiri selama ini itu lupa. Sebelum ada pelajaran ruh ini selama 49 tahun itu nggak saya reken ruh itu. Tapi dulu pas proses kok ya tak reken ya proses ada 2 tahun 4 tahunan lah pas proses jadab itu kan dia ngereken ruh ya. Saya ini gak ngereken belas begitu ada perintah ini lagi masalah ruh ya terpaksa wis koyo diseket ini kok di kotak ini gak keluar. Jadi bahas masalah roh ini harus santai, harus dilaksanakan pelan-pelan. Yang paling enak yaitu menyadari keberadaan roh. Disebut dos. Kok gimana selanjutnya? Ada langkah-langkah seperti itu. Oh, Mas Arifin tanya wujud roh. Oh, okay. Roh itu ibarat cahaya. Jadi ketika saya proses mati suri itu, saya tak ceritakan sama apa? Kayak kerlip-kerlip bintang kecil, kerlip-kerlip kecil itu masuk ke hidung. Tapi masuknya ke hidung. Jadi roh itu berkaitan dengan nafas, nufus dan nafus. Kalau kita belajar roh berarti belajar olah nafas, Mas Arifin. Mas Arifin. Jadi kalau kita belajar roh harus belajar olah nafas. Nafas, nufus, dan nafus. Dzikir la ilaha illallah. Nanti kita akan tahu bentuk roh. Jadi bentuk roh itu ya harus proses.
Caranya orang itu harus pernah mati suri. Kalau belum mati suri ya nggak tahu keberadaan roh. Jadi kalau sudah mati suri, insya Allah tahu keberadaan roh. Tapi ini sekali lagi saya katakan ini adalah ilmu praktek. Kalau belum mempraktekkan, nggak tahu. Kita harus mempraktekkan. Yang pertama yang paling enak yaitu menyadari keberadaan roh. Nanti kita tahu sendiri bentuk roh itu gimana kan. Ini awal saja belum dilaksanakan, kalau ingin tahu bentuk roh kan masih jauh lah. Ini jadi kita harus menyadari keberadaan roh kita. Setiap detik, setiap jam harus menyadari keberadaan roh kita. Ada Mas Arifin, barangkali ada yang tanyakan lagi. Apa ini? Masa mana suara nih? Monggo, Mas Nuri, Pak Imam. Bisa? Wes. Jadi mau untuk laksana. Cara tuh coba ngaji.